Kita buka Bilangan pasal 11. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-35. Bilangan pasal 11, api Tuhan. Ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. 3. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Tuhan berjanji memberi daging. 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula berserta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdolah. 8. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti panganan yang digoreng. 9. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. 10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang yang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. 11. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya? Sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia, seperti pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. 13. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. 14. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. 15. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. 16. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukan. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. 17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh ke atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa ini. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. 18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu makan daging. Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. 19. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? 21.
Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberi makan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi padamu atau tidak. 70 orang tua-tua. 24. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya ke atas 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. 26. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. 27. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. 28. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberikan rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Burung puyuh. 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah raut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya, ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling mereka tempat perkemahan. 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. 34. Sebab itu dinamakan tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. 35. Dan dari Kibrot Ta'awa berangkatlah bangsa itu ke Haserot, dan mereka tinggal di situ. Amin. Hari ini kita mau belajar dari Bilangan 11. Nah, saya akan memberikan tema pada sharing saya pagi hari ini adalah tentang pengurapan Tuhan atau kuasa yang diberikan Tuhan. Nah, kita tahu di Bilangan 11 ini ceritanya Musa sedang curhat kepada Allah. Musa ini kesel, bete dia. Dia curhat pada Allah, dia stres karena bangsa Israel ini. Bangsa ini adalah bangsa yang komplain tiada henti, ngomel tiada henti. Terus lihat polanya, bangsa Israel komplain, Tuhan memberikan hukuman, mati banyak, bertobat. Nanti jalan beberapa langkah, komplain lagi, hukuman Tuhan datang lagi, mati banyak lagi, bertobat lagi. Nanti jalan beberapa langkah lagi, komplain lagi, hukuman Tuhan datang lagi, mati banyak lagi, bertobat lagi. Ini sampai besok pagi saya ngomong gitu terus, muter gitu terus, selama 40 tahun. Nah, pada suatu saat Musa stres, curhat. Nah, itu kan Bilangan 11 ayat 11 sampai 15. Ini isi curhatannya Musa.
Saya bacakan ulang pakai versi lain, versi Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini, biar kita bisa lebih enak dengarnya. Saya bacakan ulang, Bilangan 11 ayat 11 sampai 15. Maka berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa Tuhan menyusahkan Musa begini? Apakah Tuhan tidak senang kepada Musa? Mengapa engkau menyerahkan tanggung jawab semua orang itu, bangsa Israel maksudnya, kepada saya, kepada Musa? 12. Sayakah atau Musakah yang mengandung atau melahirkan mereka itu? Mengapa engkau menyuruh saya menjadi seperti seorang pengasuh yang menggendong anak kecil, sehingga saya harus mengasuh mereka terus-menerus sepanjang perjalanan ke tanah yang kau janjikan kepada leluhur mereka? Musa berbicara seolah-olah bangsa Israel itu kayak anak kecil yang ngerengek, terus nangis, terus sudah dilahirkan, ya kira-kira umur masih 1-5 tahun lah ya. Rewel terus panjang perjalanan, makanya Musa komplain, Tuhan, bukan aku yang meteng, bukan aku yang melahirkan, aku yang ngeramut anak ini, repot. Lanjut ayat 13. Lihatlah mereka terus merengek minta daging, dan di manakah saya harus cari daging untuk semua orang itu? 14. Tidak sanggup saya memikul tanggung jawab yang besar itu. Terlalu berat tugas itu bagi saya. Kalau Tuhan terus membuat saya begini, kasihanilah saya. Lebih baik Tuhan membunuh saya dengan segera supaya saya tidak lagi menanggung penderitaan ini. Nah, itu curhatan Musa. Nah, Musa stres ini beralasan. Kenapa? Karena Musa merasa, Tuhan, kalau seorang ibu melahirkan, ngasuh anak kecil, itu paling banter punya anak kembar ya 2 lah. Kasus-kasus langka 3 lah. Itu repot bukan main. Lo bayangkan Tuhan, 2-3 juta orang ini loh, bayi semua. Stres saya. Kelakuannya kayak bayi semua, ngerengek semua. Bayangkan, kita kalau jadi seorang pemimpin, kita yang memimpin orang, misalnya memimpin FA atau apa gitu ya. Kita punya pemimpin, kalau jadi pemimpin FA kan paling kan cuma 10-15 orang gitu ya. 10-15 orang tuh bayi semua. Ngerengek, terus komplain, terus. Nah, ini kita bisa bayangkan bagaimana stresnya Musa, 2-3 juta orang ngerengek semua. Nah, komplit. Nah, setiap ada masalah, kalau ada masalah besar gitu ya, rengekannya sampai besar, Tuhan datang, pukul, mati, selesai, bertobat. Lah, Musa kan ya mikir, lah nek mati terus ya, entek no suwi-suwi. Habis bangsa ini mati terus. Sebelumnya itu kan di ayat yang 1-3, waktu bangsa itu komplain, ada api menyala-nyala, nyambar orang, mati. Lah nek gini terus ya, belum sampai tanah Kanaan, habis, sisa Musa Harun tok. Kan gitu, khawatirnya Musa kan begitu. Lah Musa curhat, minta bantuan. Ayolah Tuhan, golek ono aku ewang. Mosok ijenan. Nah, kurang lebih kira-kira begitu. Nah, Musa curhat, Tuhan berfirman pada Musa, ya wis, ayo kumpulkanlah 70 tua-tua dan pengatur pasukan. Tuhan ngomong begitu. Nah, kalau zaman sekarang kira-kira ya, kalau zaman sekarang terjemahnya, ayo Musa kumpulkanlah anggota DPR MPR, bupati dan gubernur. Kira-kira kan begitu ya, tua-tua dan pengatur pasukan. Berarti kan kira-kira anggota MPR, DPR, bupati, gubernur, camat gitu ya, orang-orang yang berkualitas sebagai pemimpin. Kalau zaman perang, zaman itu kan semua menjadi zaman perang ya, kumpulkanlah pensiunan TNI Polri yang punya pengaruh dan jenderal-jenderal aktif. Nah, kira-kira kan gitu, kira-kiranya saja. Berapa jumlahnya? Nah, perwakilan tiap-tiap suku kira-kira 6. Kan 70 tuh. 70 kalau dibagi 12, ya perwakilan tiap-tiap suku 6. Kalau 6 berarti kan 6 kali 12, 72. Lebihan 2. Ya berarti ada 2 suku yang 5, ada yang 10 suku itu 6 perwakilannya gitu. Kira-kira begitu. Sebab kalau 5 perwakilan tiap suku kan 5 kali 12 kan 60. Kurang. Berarti kan ada yang 6, ada yang 5. Ayo kumpul di kemah pertemuan, rapat akbar, nanti Tuhan sendiri yang memimpin rapat. Itu Bilangan 11 ayat 17. Tulisannya begini,
Aku akan turun dan berbicara dengan engkau di tempat itu, dan sebagian dari kuasa yang sudah kuberikan kepadamu akan kuberikan kepada mereka. Maka dapatlah mereka membantu engkau memikul tanggung jawab atas bangsa ini, dan tidak usah engkau memikulnya sendirian. Itu bilangan 11 ayat 17 versi BMIK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Dari kisah pengurapan Tuhan ini. Yang pertama, pengurapan Tuhan atau kuasa yang diberikan Tuhan kepada Musa waktu itu, atau kepada kita kalau zaman sekarang, tidak akan membuat orang puas. Itu yang pertama. Tahu ya dari mana? Lihat, meskipun Musa kuasanya begitu besar, roh Tuhan ada pada Musa, dia bisa membelah laut, bisa memukul batu keluar air, tapi itu tidak membuat orang puas. Jadi kalau kita sekarang, Tuhan mana, Tuhan katanya Tuhan mengurapi aku, Tuhan mana katanya Tuhan membuat aku punya kuasa, tapi kok banyak orang komplain, tenang aja. Musa kuasanya sebegitu besarnya juga dikomplain, tenang aja. Pengurapan Tuhan atau kuasa yang diberikan pada Tuhan tidak akan membuat orang puas. Karena naturnya manusia ya begitu itu, tidak pernah puas. Itu pelajaran pertama yang kita pelajari dari pengurapan. Yang kedua, pengurapan atau kuasa yang diberikan Tuhan berbanding lurus dengan tanggung jawab. Ini yang kedua. Untuk apa sih Tuhan memberikan pengurapan? Untuk apa sih Tuhan memberikan kuasa? Buat apa sih 70 tua-tua itu atau 70 pensiunan TNI Polri dan jenderal-jenderal aktif itu diberikan kuasa? Supaya berbagi beban, berbagi tanggung jawab sama Musa. Makin besar tanggung jawabnya, semakin besar pengurapan yang diberikan Tuhan. Tuhan mengurapi bukan untuk apa-apa, karena ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Berarti begini, kalau kita ini menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, kalau kita ini menjadi orang yang tidak pernah berkomitmen, kalau kita ini menjadi orang yang malas, Tuhan tidak akan pernah mengurapi kita. Catat nih baik-baik. Karena tanggung jawab Tuhan, karena pengurapan Tuhan untuk orang-orang yang bisa melaksanakan tanggung jawab itu. Buat apa sih kita dapat kuasa? Buat apa sih kita dapat pengurapan Tuhan? Nah, untuk cari rezeki, untuk bekerja, itu butuh pengurapan Tuhan. Betul. Untuk mendidik anak kita butuh pengurapan Tuhan. Untuk melayani kita butuh pengurapan Tuhan. Tapi sekali lagi maaf ya, pengurapan Tuhan hanya untuk orang yang layak saja. Pengurapan Tuhan untuk mencari rezeki hanya datang kepada orang yang memang niat bekerja. Pengurapan Tuhan untuk mendidik anak hanya untuk orang yang niat didik anak saja. Selain itu, lihat polanya. Tuhan mengurapi 70 tua-tua. 70 tua-tua itu dipilih kenapa? Karena mereka punya karakter sebagai seorang pemimpin. Mereka diakui di bangsanya, mereka diakui di sukunya, mereka dihormati di sukunya. Mereka berkemampuan dulu loh. Baru Tuhan lengkapi dengan kuasa. Bukan terus tidak punya apa-apa. Kalau kita belajar dari kasus Daud, siapa bilang Daud itu orang unyu-unyu yang nggak bisa apa-apa? Oh tidak, latihannya saja sama beruang sama singa, itu latihannya itu. Karena itu tidak heran Tuhan pilih Daud. Selain Daud itu tulus, Daud itu juga punya kemampuan, layak. Nah, tiap bulan nih, Tante kan mengurapi kita tiap bulan nih. Sebulan sekali diurapi Tuhan, tapi mohon maaf, pengurapan itu hanya untuk yang layak saja menerimanya. Kalau tidak, ya pengurapan itu hanya berefek kepada
basahnya kepala kita. Sudah itu aja. Nanti kita pulang, batuk kita berkilau karena berminyak. Ya itu aja kalau kita nggak layak. Tapi kalau layak, nah kita belajar. Tapi kalau layak begini. Bilangan 11 ayat 26. Coba perhatikan baik-baik. Ini ada salah satu yang menarik ini. Saya baca ini, saya tertarik betul. Bilangan 11 ayat 26. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan. Seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap kepada mereka, ada stripnya. Itu berarti kan catatan. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, berarti termasuk kepada orang-orang yang layak, tetapi tidak turut pergi ke perkemahan. Kenapa? Tidak tahu, tidak dijelaskan. Maka kepenuhan mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Jadi begini, kira-kira ya, ini tafsiran saya nih ya, tafsiran saya pribadi. Mungkin salah gitu ya. Kan Tuhan minta kan 70 orang tuh. Perwakilan tiap-tiap suku 6 itu kan mesti 72. Lebih 2. Mestinya orang ini Eldad sama Medad mestinya ikut dicatat. Ayo tiap suku kirim perwakilanmu 6. Orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang diakui sebagai pemimpin. Kirim catatannya 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Nah, waduh lebih 2 ini. Lebih 2 kira-kira mungkin diundi atau mungkin difilter sama Musa. Dapatlah Eldad sama Medad itu yang tidak hadir karena Tuhan cuma minta 70. Tapi karena 2 orang ini dicatat, 2 orang ini layak, Tuhan juga kasih. Meskipun dia tidak ikut dalam acara pengurapan loh ya. Misalkan sekarang ini ke gereja gitu tuh, tidak datang ke gereja tapi dapat. Meskipun kita tidak hadir dalam acara, tetapi sepanjang kita layak mendapatkannya, kita juga diurapi Tuhan. Yang penting layak, sudah itu aja. Kita datang, kita nggak layak, nggak dapat apa-apa. Nah, kalau kita tarik di zaman sekarang, era perjanjian baru, tentu saja kelayaan itu bukan kemampuan kita memimpin. Apa sih yang membuat kita layak diurapi Tuhan di zaman perjanjian baru? Kita belajar dari Kisah Para Rasul 1, ayat yang 8. Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-8. Saya bacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, pengurapan Tuhan kan? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Coba kita lompat di Matius 28 ayat 18 ke 20. Tadi Kisah Para Rasul 1 ayat 8, sekarang Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, kalau kita berkaca pada perjanjian baru, kita ini diberi kuasa. Kita ini diberikan kemampuan khusus. Kita ini diurapi Tuhan supaya, tidak ada lain, supaya menjadi saksi Tuhan. Dengan kata lain, penginjilan. Yes, tidak ada ujung yang lain. Kita diberikan kuasa, kita diberikan kemampuan untuk mendidik anak-anak kita. Untuk apa ujung pangkalnya? Supaya anak-anak kita mengenal Tuhan. Kita diberi kuasa, kita diberikan pengurapan untuk mampu sukses di dunia pekerjaan. Untuk apa? Untuk memberitakan nama Tuhan, tidak ada yang lain. Satu, memberitakan nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, di Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Untuk ngajar. Semua dari kita diperlengkapi Tuhan untuk menjadi saksi. 1, 2, untuk ngajar. Kalau disimpulkan, dikasihkan bahasa sederhana begini, kita diberikan kuasa
kalau kita mau memuridkan. Nah, makanya itu pemuridan menjadi penting. Kita harus memuridkan anak-anak kita. Kita harus memuridkan rekan-rekan bisnis kita. Kita harus memuridkan dimanapun Tuhan utus kita. Itu tujuan Tuhan mengurapi kita. Nah, singkatnya begini, saya memberikan kesaksian. Saya ini, Pak Aan tahu, saya ini kan kerja, saya ini punya doa yang kalau dibilang egois ya mungkin egois ya bisa jadi lah ya. Doa saya itu begini, Tuhan berkati saya, berkati langganan-langganan saya, yang beli tali-tali milik saya, Tuhan buat mereka sukses, Tuhan buat mereka makin lama makin kaya, Tuhan buat mereka makin lama makin jaya. Bahkan ketika mereka beli tali saya lebih mahal daripada tali-tali kompetitor, mereka bisa makin jaya karena dia belinya tali saya. Itu doa saya. Itu sudah dari tahun berapa itu? 2008, 2009 mungkin saya doa itu. Saya tumpangi tangan satu-satu, tali-tali itu, orang yang beli tali saya sukses, berhasil. Nah, ada kesaksian, ada. Orang itu datang, terus, bos, saya masih ingat lah bos, dulu saya ini belanja di tempatnya bos itu pakai sepeda motor. Lama-lama saya bisa beli mobil. Oh iya, saya ingat. Dulu sepeda motor elek, bawa terus lama-lama dipasangi gerobak belakangnya. Lama-lama nyicil mobil penumpang itu, terus habis gitu nyicil mobil barang. Oh iya, ketika dia nyicil mobil barang, kemampuan belinya makin banyak, terus habis gitu dia lihat tali lain ada yang lebih murah, pindahlah ke sana. Lama nggak ketemu. Saya juga sudah lupa sama orang itu. Tahu-tahu dia balik lagi bawa motor lagi. Loh, kamu kok bawa motor lagi? Mobilmu kemana? Habis, bos. Entek. Dimakan orang. Loh, ya kan gelo ya. Sekarang babat alas lagi. Balik lagi. Ya wes, babat alas lagi. Beli lagi tempat saya sepeda motor. Bawa gerobak lagi. Nah, sekarang bawa mobil penumpang lagi. Belum sampai mobilnya. Aneh, bos, talimu ku larang, tapi ngerejekeni. Ya ngomong, iya, ya saya itu ndonga terus. Sampean beli saya dari saya, tak doano terus. Tuhan Yesus yang bikin kaya. Tuhan Yesus yang bikin Anda punya rezeki. Ya udah, saya cerita gitu aja. Saya menceritakan nama Yesus. Dia merasakan sendiri kok. Beli di tempat saya, makin lama makin naik. Pindah, habis jadi sepeda motor lagi. Itu kesaksian 2 orang yang begitu itu. Tuhan memberikan saya kepercayaan untuk mengelola usaha saya. Tuhan memberikan kuasa kepada saya untuk bekerja. Buat apa? Ujung pangkalnya kita harus cerita. Nah, lanjut ya. Hari ini apa yang kita pelajari dari pengurapan? Yang pertama, pengurapan bukan untuk memuaskan orang. Tenang aja, pasti ada orang yang tidak puas. Tidak usah khawatir, tidak ada masalah, maju terus. Yang kedua, pengurapan Tuhan hanya diberikan kepada orang yang layak mendapatkan saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengurapan besar, tanggung jawab besar. Pengurapan yang besar sama dengan tanggung jawab yang besar. Ini saya kan suka nonton bioskop ya. Bukan suka nonton bioskop, suka nonton film lah. Jarang ke bioskop tapi nonton film. Ada salah satu pernyataan dari pamannya Spider-Man, kan tahu Spider-Man semua kan ya. Itu gini, with the great power come great responsibility. Orang dunia aja tahu. Ketika kita memiliki pengurapan yang besar, great power come great responsibility. Tanggung jawabnya makin besar. Urapan Tuhan tidak pernah
ditujukan untuk mempermudah hidup kita. Spider-Man jadi kuat, bukan makin enak hidupnya, tapi makin soro, karena tanggung jawabnya makin besar. Urapan tidak pernah ditujukan untuk mempermudah hidup kita. Contoh paling sederhana. Urapan kesembuhan, misalkan ya, ada orang dapat urapan kesembuhan. Urapan kesembuhan bukan berarti supaya kita nggak repot-repot ke dokter, nggak repot-repot keluar duit. Bukan itu tujuannya. Kalau itu tujuannya nggak mungkin sembuh, tenang aja. Urapan Tuhan bukan untuk supaya kita nggak repot-repot ke dokter, nggak repot-repot keluar duit. Bukan. Tapi itu loh, Tuhan memberikan kita urapan kesembuhan, orang kita doakan sembuh. Tujuannya cuma satu, orang itu percaya ada Tuhan. Itu aja. Oh, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Setelah itu, ajar. Kita sudah punya tanda ajaib, setelah itu ajar. Karena itu kita harus belajar untuk ngajar sekarang ini. Semua orang Kristen belajar untuk ngajar. Kita bersaksi sudah, kita menginjil sudah, kita kenalkan Tuhan Yesus sudah. Setelah itu kita belajar yang lebih lanjut, itu ngajar. Kalau kita punya dua ini ya, Tuhan aku mau nginjil, Tuhan aku mau ngajar. Sudahlah, Tuhan pasti urapi kita. Tuhan pasti berikan kuasa itu pada kita. Enggak banyak-banyak lah. Enggak muluk-muluk. Semua itu dimulai dari yang kecil dulu. Kalau kita setia pada perkara-perkara kecil, Tuhan pasti berikan perkara-perkara yang besar. Yang penting setia. Punya keinginan dan setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Gembala untuk melengkapi. Halo. Tuhan memberkati. Ya. Pengurapan itu kuasa diberikan kepada kita. Kalau kita mau menyalurkan, kita tambah dikasih urapan itu. Betul? Tuhan itu memberikan kita urapan sesuai kemampuan kita. Sekarang gini, kita belajar ya. Dari pengurapan ini setelah setiap bulan kita mendapat pengurapan Tuhan. Ayo, saudara mulai belajar. Kita terima firman. Kita belajar juga. Saya beberapa hari yang lalu tuh punya ide. Supaya kita ini tambah bertumbuh. Bukan cuma mendengar firman. Tapi melakukan firman. Dengan apa? Kalau saudara hari ini saya kasih tugas, ada PR. Contoh, tadi kita sudah dengar firman. Di bilangan, kita baca bilangan 11. Saudara bisa membuat catatan kecil. Buat catatan kecil, renungan, nggak usah panjang-panjang, kecil aja. Apa yang saudara dapat dari bilangan 11? Setuju enggak? Contohnya ya. Setuju. Nah, ini terus setiap anu dikirim. Saudara dikirim, kita punya grup. Contohnya grup doa pagi nanti kita buat sendiri. Apa yang saudara dapat dari bilangan 11? Nanti saudara bertumbuh. Karena beberapa hari yang lalu Roh Kudus itu mengingatkan saya, bagaimana jemaat bisa bertumbuh? Apa yang didapat? Cuma nerima diem. Tidak pernah mengeluarkan. Dan semua ini diurapi. Firman yang kita baca ini tidak kembali sia-sia. Amin. Kita tidak usah panjang-panjang lah. Untuk gini ya. Hari ini di bilangan 11 saya mendapat seperti Ivan
tentang pengurapan. Pengurapan itu apa? Pengurapan itu yang pertama tidak membuat orang puas. Yang kedua, pengurapan itu diberikan kepada yang layak. Amen. Urapan itu mendapat urapan, mendapat tanggung jawab. Tanggung jawab. Seperti orang yang diberi talenta. Amen. Ada yang 2, ada yang 1. Yang 1 tidak melakukan tanggung jawab, akhirnya masuk ke dalam dapur api. Itu aja. Ayo, siapa yang setuju nanti kita atur sama Aan. Setuju. Tambah hari tambah bertumbuh lah. Bagaimana kita? Amen. Biar tambah dewasa. Iya, dewasa. Ini nggak tahu kok saya punya ide. Ya, bukan saya, tapi dalam hati itu timbul. Roh Kudus mengingatkan supaya kita belajar. Nah, kita membuat itu di grup mana? Nah, mungkin di grup Betani ya. Grup FA. Grup Betani aja lebih luas, banyak jemaat yang nggak ikut doa pagi bisa tahu. Loh ya, boleh. Tapi jadi nggak terbatas. Nggak boleh panjang-panjang. To the point. Singkat poinnya. Singkat poinnya tuh dapatnya apa? Bagaimana? Aan setuju? Mana Aan? Setuju. Setuju Aan? Setuju. Tambah dewasa. Pinter. Ini lakukan firman Tuhan. Jemaat biar tertarik ikut doa pagi. Sekolah. Jangan dipenting yang lain-lain. Ya memang menyediakan waktu. Kita belajar. Yang enggak mau, enggak apa-apa. Tetap ikut doa pagi. Silakan. Nanti kalau sudah tergerak bisa ngirim. Ya, biar semakin belajar Ibu. Ya, setuju. Setuju. Yang penting enggak bertele-tele. Iya, singkat, jelas. Daripada ngomong keadaan, situasi, lebih baik ngomong firman Tuhan. Iya, amin. Ya, kita belajar. Puji Tuhan. Pendoa singkat, jelas, padat. Kita belajar singkat tadi, tapi the point kita memuliakan Tuhan karena waktunya. Amin. Puji Tuhan. Di dalam nama